anak-anakku yang baik kelas 5. Salam jumpa, salam sehat dari Ibu ya nak. Pada tahun baru ini kita memulai pelajaran kita agama. Semoga tetap semangat ya anakku. Ya, untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran kami ini. Bapa yang Maha Rahim, Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Kiranya kami menyadari bahwa kami sering berbuat dosa. Ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anakku yang baik kelas 5, mari kita awali pelajaran kita. Yaitu untuk pelajaran hari ini, Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus Maha Pengampun. Pengampunan dari Yesus nyata pada orang-orang berdosa. Ia tidak pernah menghukum orang berdosa sebesar apapun kesalahan mereka. Ia selalu mengampuni mereka dari dosa mereka, dari dosa kita, jika kita mau bertobat dan kembali kepada Allah. Ya, memberi pengampunan. Itu poin pertama ya. Poin pertama itu memberi pengampunan. Pada gambar ini dapat dilihat oleh anak-anak ibu yang baik bahwa siapa pemberi pengampunan di gambar ini, yaitu Paus Yohanes Paulus kedua yang memaafkan calon pembunuhnya. Dia ditembak oleh seorang pemuda bernama Akca. Saat di dalam ambulans sudah luka parah, Yohanes Paulus kedua ini sudah mengatakan bahwa ia memaafkan pelakunya, padahal ia dalam kondisi luka parah. Ia bahkan menemui calon pembunuhnya di penjara dan memaafkannya sekali lagi di depan umum. Dan itu menjadi tanda titik balik bagi Akca. Dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Ya. Kita sering mengalami adanya orang-orang yang bertindak tidak baik kepada kita seperti mencuri, membunuh, merampok, memaki dan sebagainya. Kadang-kadang kita mau balas dendam. Ada yang ingin menghukum langsung, ada orang yang mau berdamai, dan ada yang mau mengampuni. Maka demikian juga sikap Paus Yohanes Paulus yang kedua. Lalu pemberi pengampunan itu siapa lagi? Yaitu Yesus memberi pengampunan kepada perempuan yang berzina, yaitu tertulis dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Lihat bagaimana dalam foto itu Yesus mengampuni perempuan yang berzina. Dalam cerita itu bahwa seorang perempuan tertangkap berbuat zina. Jika tertangkap berbuat zina, maka perempuan itu harus dihukum mati, dilempari dengan batu. Tetapi perempuan itu dihadapkan kepada Yesus. Maka Yesus memikirkan, jika saya nanti menyetujui orang-orang ya banyak itu yang mau mencoba Yesus, berarti dia tidak memberikan pembebasan dan pengampunan. Kalau Yesus tidak menyetujui, berarti Yesus melawan hukum Musa. Maka dia berpikir bijaksana. Maka dalam pikirannya dia mengatakan, siapa yang tidak berdosa, dia yang dahulu melempari wanita itu. Ternyata semua berdosa dan akhirnya Yesus tidak mereka cobai lagi, dan perempuan itu diselamatkan oleh Yesus. Dan itulah Maria Magdalena. Ya, maka ketika orang saling membalas kejahatan, apa yang terjadi? Maka kekacauan terjadi. Ingat kembali Yohanes Paulus kedua. Dia mengampuni, maka menjadi bertobat. Maka kita juga diajak di sini
Bagaimana kita mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Yesus mengajarkan agar kita berani mengampuni 70 kali 7 kali. Ini berarti mengampuni terus menerus tanpa akhir. Tidak hanya mengampuni saja, bahkan Yesus mengajarkan lebih jauh lagi, yakni membangun perdamaian dengan mengasihi musuh, berarti mengundang mereka dan mengajak untuk membangun hidup damai. Hidup damai tidak bisa diusahakan sendiri. Hidup damai harus dibangun bersama orang yang memusuhi kita. Dengan demikian akan menjadi murid Kristus dan anak-anak dari Bapa ya Allah yang sempurna. Maka pertanyaan Ibu buat nanti di akhir ya nak. Oke, sekian dan terima kasih.